saya udah sering tampil di sini, tetap aja yang namanya MNC TV HUT lagi ulang tahun ya kita. Mau dibocorin sekarang ya, nggak seru lagi dong. Makanya kalau mau lihat ya harus nonton nanti itu MNC TV HUT MNC TV, karena saya pasti akan tampil dengan sesuatu yang cetar. Pokoknya bikin beda lah karena ini HUT MNC TV ya. Jadi kita harus benar-benar tampil maksimal, harus benar-benar mempersiapkan diri, jangan mentang-mentang udah sering tampil tapi udah persiapannya terus langsung menganggapnya jadi mudah ya tetap aja. Walaupun saya udah sering tampil di sini, tetap aja yang namanya MNC TV HUT lagi ulang tahun ya, kita mesti harus ada latihan yang fokus, yang benar-benar berbeda lah gitu penampilannya gitu, dari segi nyanyi dan kostumnya nanti ya, kayak gitu. Saya sih melihat makin kemari ya MNC TV itu makin kuat banget program-programnya ya, dan MNC TV itu dari tiap hari tiap ke depannya selalu mau belajar gitu, selalu mau pertama itu mengikuti keinginan penonton, tetapi selalu berbenah lah. Artinya kita lihat aja lah set panggungnya sekarang udah bagus banget. Kemarin juga bagus, tetapi sekarang lebih bagus lagi lightingnya, terus program-programnya tidak membosankan, itu variatifnya macam-macam. Jadi saya melihat properti ya kata Keke. Dia anak Gen Z ya, tapi dia masih memperhatikannya. Susah juga sebenarnya anak-anak Gen Z mau menonton siaran dangdut, tetapi Keke masih mau gitu, karena memang gimana Ke menurut Keke? Keren dangdut. Keren ya, keren. Artinya sesuatu yang setiap harinya kita ngeliat MNC TV itu, mereka selalu berpikir keras ya bagaimana program-program TV MNC TV itu makin kesana tuh makin bagus, dan itu sangat terasa usaha dari programmingnya untuk membuat program-program TV itu semakin bagus ke depan gitu. Sebenarnya dulu pernah waktu Keke masih kecil, pernah tampil sama mama ya waktu masih kecil dulu ya, kita nyanyi duet Lela Canggung. Tapi gimana perasaannya kita ditampil sama mama? Susah kan, anak saya ini susah ngomong, mesti emaknya pancing banget baru keluar ya kan, gemas banget ngeliat dia ini. Coba tadi gimana perasaan ngomong dikit gitu, ngomong dikit aja, gimana perasaannya tadi tampil sama mama yang cetar ini? Tadi seru banget. Terus agak deg-degan juga kan, aku juga terakhir show kayak di panggung gitu kan udah lama banget, kayak sekitar berapa tahun ya? Yang di Ya 6-7 tahun lah. Jadi tuh kayak Deg-degan. sekarang jadi deg-degan gitu, tapi seru, punya pengalaman lagi. Ya, terus Papa gimana persiapannya? Kok kayak jadi gue yang wawancara ya? Biasa aja. Cici Paramida, terima kasih banyak. Dadah, Cici. Ya. Telepon kita kumpul ya. Hati-hati. Gimana ya? Ya senang aja, exciting, tampil dengan istri. Biasa kan nemenin istri yang selalu ngeset di belakang layar lah untuk segala sesuatunya. Cuma kali ini harus tampil, dan yang lebih senang lagi anak juga ikut tampil, kita nyanyi sama-sama. Ya ibaratnya program hari ini jadi acara keluarga lah gitu kan. Terus teman-teman pengisi acara yang lain juga seperti sama Vega. Jadi jadi ya benar-benar hangat gitu loh suasananya. Jadi nggak ada lagi kekakuan, karena saya jujur aja baru ini tampil lagi setelah puluhan tahun nggak tampil gitu, puluhan tahun. Jadi ya seneng lah
seneng lah. Karena dibayar mahal sama MNC. Iya. Perasaan Keke. Yang pertama sih kalau aku ngelihat mama sekarang dia keren banget sih, aku bangga banget sama mama soalnya di seiring mama kerja sana sini tapi dia masih kayak bisa ngurusin kita, masih kayak perhatian banget sama urusan di rumah. Terus kalau misalkan ikutin kayaknya mau tapi beda aliran genre musik, nggak mau dangdut. Ya, jadi sebenarnya salah saya juga sih, ya bukan salah sih sebenarnya. Jadi saya itu kan memang dari muda kan seneng dengerin lagu jazz. Masih di dalam perut aja saya udah dengerin lagu jazz mulu karena memang saya seneng jazz gitu. Jadi ya mau saya nggak bisa salahin dia ketika dia tumbuh dia seneng gitu dengan lagu-lagu jazz ya. Saya nggak bisa salahin dia, tapi dia bukan berarti nggak suka dangdut, dia suka juga mendengarkan. Bahkan kalau karaoke di rumah juga nyanyi juga kayak lagu-lagu dangdut, satu dua lagu. Tapi yang bener-bener dia nyangkut di hati dia, ya itu genre-nya jazz gitu, sama lagu-lagu pop populer lah, musik-musik populer ya kayak kayak gitu. Nah itu dia. Sebenarnya saya waktu kecil udah sering ngajarin dia, cuman begitu udah besar kok berubah gitu. Dia merasa dia tuh nggak nyaman kalau saya yang ajarin gitu loh. Jadi dia lebih pengen belajar sendiri. Saya kasih tahu nanti dia prakteksin sendiri kan jadinya sayanya nggak puas gitu. Tapi ternyata efektif juga sih dia belajar sendiri itu. Saya kasih tahu nih misalnya gini, kamu kayak gini, saya kasih ilmunya ya. Terus nanti dia praktekin sendiri. Dia nggak mau praktek di depan saya, itu masalahnya, dia nggak mau karena dia benar-benar nggak pede, benar-benar takut apa gimana sih kamu ya kayak. Jadi ini saya ngomong terus terang aja. Nah dia setelah saya kasih nih ilmunya begini, kayak teorinya gini, nanti dia praktekin di kamar sendiri dan itu bisa gitu. Itu ternyata bisa gitu. Dan dia bisa lakukan itu dan terbukti. Karena mungkin dia lebih fokus karena saya merasa oh ternyata ada perubahan, ternyata dia bisa dengan cara seperti itu. Udah saya biarin gitu. Dan suara vokalnya nggak boleh jauh-jauh dengan mamanya aja. Ya sebenarnya enggak, dia lebih ke piano. Kasih tahu dong, kayak belajar. Aku dulu sempat juga private piano, tapi sekarang udah berhenti karena emang udah hektik banget di sekolah, kayak join OSIS juga. Iya, ngeband juga. Ya. Kayak udah punya pacar belum? Enggak ada pertanyaan di wawancaranya. Tapi ada yang suka nggak? Enggak. Oh, kalah mama dulu waktu muda-muda dulu banyak yang suka sama mama Ke. Masa Keke kalah sama mama? Takut. Saya takut banget padahal kita dulu muda kayak apa juga ya. Artinya pas udah jatuhnya ke anak jadi bimbang banget kan. Kan kita banyak yang ngelihat kejadian TV ya macam-macam ya kejadian anak-anak remaja. Nah itu bimbangnya luar biasa, takutnya luar biasa. Tapi ya mau gimana ya dunianya mereka, kita nggak bisa juga mau ngelarang apa itu. Tapi tetap kita harus awasin, tanyain di mana, ngapain, itu harus terus gitu. Dan ajakin dia ngobrol. Makanya saya selalu bilang sama Keke ada kejadian apa di sekolah? Ada cerita dong, dia mesti dipancing gitu baru dia mau cerita. Nah kadang dia mau cerita, kadang enggak, kadang udah capek pulang dia tidur. Ya kayak gitulah, khawatir sih. Takut gitu, takut anaknya diganggu, pastilah semua orang tua kayak gitu kan. Takut anaknya kenapa-kenapa di luar, takut digangguin, takut dicolek-colek. Kamu udah ada yang colek belum? Enggak, alhamdulillah. Hah? Apa? Enggak. Dia pemalu. Yang satu hal yang bikin aku nggak terlalu risau sih, yang agak mengurangi lah, artinya dia anaknya pemalu gitu. Jadi dia anaknya nggak yang berani, yang nggak yang apa sih kalau orang bilang sekarang tuh bahasanya ya, bahasa kasarnya kegatalan gitu, nggak gitu-gitu. Apa sih bahasanya? Nggak tahu ya anak sekarang, nggak tahu bilang apa. Pokoknya yang ekstrovert. Iya kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia bisa, saya yakin dia bisa jaga dirinya karena dari kecil tuh udah doktrin terus sama saya. Dari kecil setiap pergi kemana-mana sepanjang jalan saya doktrin terus dengan nasihat-nasihat. Jadi saya merasa
biarin dia mau ngerti apa enggak. Waktu dia masih kecil nih saya nggak peduli dia ngerti apa enggak gitu, tapi saya nggak peduli, terus saya doktrin dia itu. Dan alhamdulillah sih mudah-mudahan sih bagus ya. Ya Keke. Udah ya gitu aja ya, oke. Mm-mm. Saya tuh orangnya nih, saya dari kecil, dari anak-anak sekolah, saya tuh paling rajin malah nyiapin bekalnya, nganter mereka sekolah kalau memang saya bisa ya. Terus sekolah nyiapin bekalnya, nungguin apa segala. Karena memang selagi saya ada waktu, saya pasti pergunakan untuk anak-anak. Selagi saya ada waktu. Tapi begitu saya nggak ada waktu, saya memang terpikirkan banget anak-anak makan apa ya, anak ngapain ya. Tapi saya bisa berbagi dengan suami, karena kan suami kadang-kadang dia ada di rumah. Jadi dia kita tuh kerjasama gitu. Kita kerjasama, nanti Pak tolong Pak ini. Anak-anak sekarang kalau saya terlalu sibuk, anak-anak memang ngerti juga, mereka ngadunya ke papanya. Papa nih kita mau ini dia ngadu ke papanya. Papanya juga oh iya ngerti gitu, saya juga lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, jadi papanya yang handle. Jadi yang begitu-gitu kita jalannya santai banget gitu, nggak ada beban gitu ya. Tapi artinya buat saya pribadi anak harus nomor satu. Terlepas itu saya yang ngurusin atau papa yang ngurusin, yang penting kita ada kerjasama bahwa nomor satu itu anak-anak gitu. Oke, cantik. Nyanyi dong dikit, nyanyi. Ungkat lagi. Coba. Rungkat Ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang, bondoku melayang tego tenan, tangis-tangisan. Terima kasih.